bagaimana cara mengekspresikan lagu beserta liriknya sehingga jemaat tidak hanya mampu menghayati lagu-lagu ibadah secara lebih mendalam, namun juga menjadi lebih bersemangat beribadah di dalam gereja. Saksikan video ini hingga selesai. A few moments later. Memimpin nyanyian dan mengiringi lagu dalam ibadah adalah tugas yang penuh tanggung jawab. Bukan sekedar memainkan alat musik saja, bernyanyi, tapi di sini kita berperan sebagai konduktor, baik itu dalam konduktor hati, memimpin hati jemaat, dan menuntun jemaat untuk beribadah dengan sukacita dan khusyuk. Mari kita bahas secara mendalam bagaimana membangun persatuan di antara jemaat serta menggerakkan hati untuk merespon kasih dan kebenaran Tuhan. Namun, tidak semua jemaat mampu mengekspresikan lagu dan lirik dengan penuh semangat dan penuh makna. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat ekspresi jemaat seperti kurangnya pemahaman terhadap makna lirik, juga rasa malu atau tidak percaya diri untuk bernyanyi. Kurangnya kesempatan untuk berlatih dan bernyanyi bersama, dan juga kurangnya variasi di dalam cara penyampaian lagu itu. Di sini kita akan melihat beberapa poin penting, yaitu diantaranya pentingnya musik dalam ibadah. Pentingnya musik dalam ibadah itu karena musik memiliki kekuatan yang unik dalam ibadah Kristen. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan juga meningkatkan koneksi sosial antara jemaat dan jemaat yang lainnya. Dalam konteks ibadah, musik dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus. Musik dapat membantu jemaat fokus pada pesan ilahi dan merenungkan makna dari khotbah. Membangun persatuan dan kebersamaan, bernyanyi bersama dapat menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan di antara jemaat. Terus pentingnya musik yaitu membantu dalam penyembuhan dan penghiburan. Musik dapat memberikan kehiburan dan kekuatan bagi mereka yang sedang berduka ataupun yang sedang mengalami kesulitan. Yang berikut, musik dapat memperkuat iman dan keyakinan. Lagu-lagu rohani dapat membantu jemaat memperkuat iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Poin berikut yaitu menyadari hambatan ekspresi musik dalam jemaat yang harus diperhatikan dalam mengiringi jemaat. Sebelum membahas teknik dan cara untuk meningkatkan ekspresi musik dalam ibadah, itu penting untuk memahami hambatan yang dihadapi jemaat. Hambatan yang dihadapi jemaat itu pertama, kurangnya pemahaman terhadap makna lirik. Banyak lagu rohani memiliki lirik yang puitis dan penuh makna simbolik yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk dapat dihayati dengan baik. Kedua, rasa malu atau tidak percaya diri untuk bernyanyi. Karena beberapa jemaat mungkin merasa malu atau tidak percaya diri untuk bernyanyi di depan orang lain, terutama jika mereka tidak memiliki suara yang kita kategorikan bagus atau tidak terbiasa bernyanyi di depan umum. Ketiga itu kurangnya kesempatan untuk berlatih dan bernyanyi. Kurangnya kesempatan untuk berlatih dan bernyanyi bersama dapat membantu jemaat merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa dengan lagu-lagu ibadah. Poin yang keempat itu kurangnya variasi dalam cara penyampaian lagu. Penyampaian lagu yang monoton dan kurang kreatif dapat membuat jemaat merasa bosan dan tidak termotivasi untuk bernyanyi dengan penuh semangat. Poin yang ketiga yaitu teknik dan cara membantu jemaat. Apa saja teknik dan cara membantu jemaat untuk mengatasi hal itu? Berikut beberapa teknik dan cara yang dapat diterapkan untuk membantu jemaat mengekspresikan lagu dan lirik dalam ibadah, sehingga jemaat dapat merasakan pengalaman ibadah yang lebih mendalam dan bersemangat. Yang pertama, terlebih dahulu kita
menjelaskan makna lirik. Sebelum lagu dinyanyikan, kita perlu memperhatikan yang pertama, memberikan penjelasan singkat tentang makna lirik lagu, terutama bagian-bagian yang mungkin sulit dipahami. Dijelaskan makna simbolik, metafora, dan referensi Alkitab yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kedua, kita harus menunjukkan bagaimana lirik lagu tersebut menggemakan pesan lirik yang disampaikan dalam khotbah atau bacaan Alkitab yang dibawakan. Kemudian cara untuk membantu jemaat itu memberikan contoh bagaimana lirik lagu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita mendorong jemaat untuk merenungkan bagaimana lirik lagu tersebut dapat menjadi inspirasi dan pedoman dalam menghadapi tekanan hidup. Lalu bagaimana cara yang dapat dilakukan? Itu semua dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan visual. Gunakan layar proyektor untuk menampilkan lirik lagu dan ilustrasi yang relevan dengan makna lirik. Ilustrasi dapat berupa gambar, video pendek, dan atau animasi yang membantu jemaat memvisualisasikan pesan dalam lirik. Dan juga kita membuat video musik sederhana yang menyampaikan visual yang mendukung makna lirik. Video musik dapat menggunakan gambar-gambar yang indah, adegan-adegan yang inspiratif, atau animasi yang kreatif untuk memperkaya pengalaman dalam bernyanyi. Yang kedua, membangun suasana ibadah. Membangun suasana ibadah, kita harus memperhatikan yang pertama, penataan ruangan. Kita mengatur pencahayaan dan tata suara yang mendukung suasana khusyuk dan menyembah. Pencahayaan yang lembut dan redup serta tata suara yang jernih dan megah dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk beribadah. Kita harus menggunakan dekorasi yang sederhana namun bermakna seperti bunga atau lilin. Dekorasi yang sederhana dapat membantu menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Lalu yang berikut adalah membuat jemaat merasa nyaman. Di sini kita memberikan kesempatan bagi jemaat untuk berlatih lagu sebelum ibadah dimulai. Ini dapat membantu jemaat merasa lebih percaya diri dan nyaman saat bernyanyi di dalam ibadah. Poin yang berikut yaitu menggunakan lagu-lagu yang familiar dan mudah dinyanyikan. Lagu-lagu yang familiar itu dapat membantu jemaat lebih mudah terlibat dan bernyanyi bersama. Poin berikut adalah menghindari lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga semua jemaat dapat mengikutinya. Tempo lagu yang tepat dapat membantu semua jemaat, baik yang memiliki suara yang bagus maupun yang tidak, untuk bernyanyi bersama dengan nyaman. Poin yang berikut yaitu membangun interaksi. Kita mengajak jemaat untuk bernyanyi bersama dengan penuh semangat, mendorong jemaat untuk bernyanyi dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Kita harus juga menunjukkan contoh yang baik dengan bernyanyi dengan penuh semangat tentunya. Lalu poin berikut menggunakan gerakan tangan atau tubuh yang sederhana untuk membantu jemaat bernyanyi dengan lebih ekspresif. Gerakan tangan atau tubuh yang sederhana dapat membantu jemaat mengekspresikan emosi dan makna lagu dengan lebih baik. Lalu yang berikut yaitu memberikan kesempatan bagi jemaat untuk bernyanyi solo ataupun berkelompok. Dalam hal ini bisa paduan suara, vokal grup, dan trio dan sebagainya. Ini dapat membantu jemaat merasa lebih terlihat percaya diri di dalam bernyanyi. Poin yang ketiga yaitu memvariasikan cara penyampaian lagu dengan cara. Pertama, kita dapat menggunakan berbagai jenis musik. Kita memvariasikan genre musik yang digunakan seperti pujian, penyembahan, lagu tradisional, dan lagu kontemporer. Variasi genre musik dapat membantu menjaga agar ibadah tetap menarik dan tentunya mengingatkan jemaat. Menggunakan instrumen yang berbeda untuk menciptakan suasana yang tentunya juga berbeda.
Instrumen musik yang berbeda dapat menciptakan nuansa yang berbeda seperti instrumen akustik yang lebih lembut atau instrumen elektronik yang lebih bersemangat. Poin berikut menggunakan berbagai teknik vokal. Ya, di sini kita memvariasikan tempo, volume dan nada lagu untuk menciptakan dinamika yang menarik. Variasi tempo, volume, dan juga nada dapat membantu membuat lagu itu lebih hidup dan menarik. Menggunakan teknik vokal yang berbeda seperti falsetto, vibrato dan harmonisasi. Teknik vokal yang berbeda dapat menambahkan warna dan kedalaman pada lagu. Terus kita menggunakan gerakan tubuh. Kita mengajak jemaat untuk bernyanyi sambil berdiri, duduk, dan juga berjalan. Gerakan tubuh dapat membantu jemaat mengekspresikan emosi dan makna lagu dengan lebih baik. Kemudian kita menggunakan gerakan tangan dan tubuh yang sederhana untuk membantu jemaat bernyanyi dengan lebih ekspresif. Gerakan tangan atau tubuh yang sederhana dapat membantu jemaat merasa lebih terlibat dan tentunya menjadi bersemangat. Ya, poin keempat yaitu kita membangun tim musik yang bersemangat. Kita memilih anggota tim musik yang memiliki passion dapat menginspirasi jemaat dan membuat ibadah menjadi lebih bersemangat. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota tim musik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pelatihan dan bimbingan dapat membantu tim musik meningkatkan kemampuan mereka dalam bernyanyi, memainkan alat musik, dan memimpin pujian. Kita mendorong anggota tim musik untuk berlatih secara teratur dan bernyanyi dengan penuh semangat. Latihan yang teratur dan semangat yang tinggi dapat membantu tim musik memberikan penampilan yang lebih baik dan menginspirasi jemaat. Poin yang terakhir yaitu membangun kesadaran jemaat. Kita memberikan motivasi kepada jemaat untuk bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh makna. Mendorong jemaat untuk melihat bernyanyi sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan dan bukan hanya sebagai aktivitas rutin. Menjelaskan pentingnya musik dalam ibadah dan bagaimana musik dapat membantu jemaat dalam menghayati pesan ilahi. Membantu jemaat memahami bagaimana musik dapat menghubungkan mereka dengan Tuhan dan juga membantu mereka merenungkan kebenaran ilahi. Mendorong jemaat untuk berlatih lagu-lagu ibadah di rumah dan bernyanyi bersama dengan keluarga mereka. Ini juga dapat membantu jemaat merasa lebih nyaman dan percaya diri saat bernyanyi di dalam ibadah. Lalu apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Kita dapat simpulkan yaitu membantu jemaat mengekspresikan lagu dan lirik dalam ibadah merupakan tugas yang penting bagi pemimpin ibadah dan tim musik. Dengan menerapkan teknik dan cara yang tepat, jemaat dapat merasakan manfaat penuh dari musik dalam ibadah dan menjadi lebih bersemangat dalam melayani Tuhan. Di sini kita harus mengingat bahwa tujuan utama dari musik dalam ibadah itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan menggerakkan hati jemaat untuk lebih dekat kepadanya. Dengan menciptakan suasana yang konduktif, memberikan penjelasan yang baik, dan mendorong partisipasi aktif, kita dapat membantu jemaat untuk merasakan pengalaman ibadah yang lebih mendalam dan bersemangat.